Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. So, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang apakah Yamaha X-Max worth it untuk dipakai harian, atau apakah Yamaha X-Max bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang nyari motor buat harian. Mari kita bahas di video ini. Jadi pada video kali ini gue ingin ngebahas mengenai Yamaha X-Max lagi, dan topik kali ini adalah mengenai apakah X-Max ini cocok untuk kita pakai harian. Mengingat motor ini tuh sudah 250 cc, jadinya motor ini tentu aja jadi pertimbangan ya buat kalian yang nyari motor dengan cc 250 cc tapi mau dipakai harian. Apakah bisa gitu? Dan jawaban gua, motor ini bisa banget. Jadi alasannya kenapa X-Max ini menurut gua worth it untuk harian, dimana seperti biasa penilaian buat kita ini motor kalau misalnya mau dipakai harian harus punya 3 hal untuk dijadikan standar. Menurut gua motor untuk harian itu harus punya efisiensi atau keiritan dan juga maintenance. Yang kedua harus punya comfortability atau kenyamanan saat kita memakai motornya, dan yang ketiga motor ini harus punya akomodasi atau seberapa banyak dia ini bisa menampung orang atau seberapa banyak dia bisa menampung barang. Jadinya menurut gua 3 acuan itu wajib jadi pertimbangan buat kalian yang nyari motor untuk harian. Kita mulai dulu dari comfortability atau kenyamanan. Menurut gua X-Max ini udah lolos ya untuk uji tersebut, karena motor ini tuh nyaman banget dipakainya. Dipakai harian motor ini tuh nggak pegel, terus juga untuk posisi riding motor ini tuh tegak banget. Jadinya buat kalian yang nyari motor untuk harian, motor ini tuh cocok banget gitu. Motor ini untuk handlingnya enak ya, nggak ngebuang gitu dari bagian depan, nggak kayak belakangnya agak ngebuang. Cuman menurut gua di motor ini tuh nyaman banget gitu dipakainya. Walaupun motornya tergolong tinggi untuk orang yang berpostur 160 cm, tapi menurut gua motor ini tuh masih bisa kehandle. Dengan catatan kalian itu harus biasa bawa motornya. Karena dipakai di harian itu tentu aja kalian pastinya ketemu macet, ketemu lampu merah yang mengharuskan kalian itu turun kaki, guys. Kalau misalnya di kota ya, kalau misalnya di luar kota mah ya aman-aman aja. Cuman untuk kalian yang pengen pakai motor ini tuh harian dan juga kalian posturnya kurang tinggi, ya kalian itu harus siap-siap di bagian tadi itu, guys. Pada bagian kalau misalnya ketemu kemacetan, ketemu lampu merah, harus filtering, ya udah pasti pakai motor ini tuh bakalan agak susah gitu. Tapi selain daripada itu, motor ini tuh masih tergolong nyaman karena joknya dia udah lebar. Walaupun busanya nggak terlalu empuk ya, gue bisa bilang, tapi motor ini tuh masih enak buat dipakainya karena joknya ini lebar dan ini tuh nggak bikin pegel pantat gitu loh, nggak bikin pegel pinggang, dan juga nggak bikin pantatnya cepat panas. Jadi untuk kenyamanan di motor ini tuh gue approve lah. Yamaha bisa bikin motor ini dengan bagus gitu loh. Dari segi kenyamanannya sendiri memang motor ini tuh udah the best lah, karena kita tahu Maxi series itu mengutamakan kenyamanan di motornya. Oke, yang kedua penilaian gue untuk motor harian itu ada pada akomodasi. Jadi akomodasi adalah kemampuan motor ini untuk membawa orang dan juga barang. Untuk kemampuan membawa orang, tentu aja motor ini tuh bisa nampung 2 orang ya, karena motor itu standarnya 2 orang, nggak boleh lebih. Tapi kalau misalnya kalian punya anak gitu, misalnya udah nikah tapi ya nggak terlalu gede juga gitu ya badan kalian, motor ini tuh masih bisa boncengan 3, guys, karena joknya beneran lebar dan juga besar banget. Jadinya menurut gue sih untuk kalian yang pengen bonceng 3 gitu ya, bawa anak kecil di motornya, ini tuh masih bisa, guys. Cuman gue nggak merekomendasikan hal itu karena ya lumayan bahaya lah bonceng 3 di motor. Tapi menurut gue buat akomodasi, joknya ini lebar banget, jadi muat beberapa orang. Dan selain daripada itu sih, buat akomodasi ya, motor ini tuh sudah dibekali dengan bagasi selebar 44,9 liter. Jadinya buat bawa barang-barang yang banyak itu kalian bisa banget.
Walaupun memang di dek depan ini udah nggak rata, nggak kayak Lexi gitu ya, jadi nggak bisa nyimpen barang di tengah yang banyak banget gitu. Tapi buat naruh barang kalian itu bisa menggantinya di bagasi di bawah jok gitu. Jadinya buat yang suka pakai usaha terus juga bisa bawa barang banyak, ya motor itu cocok gitu. Selain daripada itu sih buat orang yang cuman bawa tas doang mah ya masuk-masuk aja gitu ya, yang bekalnya cuman jas hujan terus juga cuman sepatu atau sendal ganti gitu, bawa baju doang mah aman gitu. Konon sih katanya si X-Max ini bagasinya muat sampai 2 helm full face, tapi ukurannya M ya menurut gua, karena helm full face itu biasanya gede juga. Jadi buat L itu kayaknya nggak masuk, tapi nggak tahu juga sih, kalian ya coba sendirilah. Terus juga untuk bagasinya kalian juga bisa mandiin anak kecil ya di bagasinya, karena saking gedenya gitu loh. Dan menurut gua akomodasi di Yamaha X-Max ini bener-bener membuat usernya itu praktis banget gitu, berguna banget lah ini bagasi sebesar ini. Selain daripada buat harian sih, buat touring juga udah pasti motor ini tuh gak perlu bawa ransel, karena ya udah ada di bagasi gitu kan semuanya. Apalagi buat orang yang belum nikah, biasanya bagasi X-Max itu udah lebih dari cukup. Dan yang ketiga, penilaian gua untuk motor harian itu harus punya efisiensi. Jadi efisiensi itu apa bang? Efisiensi itu menurut gua adalah acuannya dari konsumsi bahan bakar, terus juga untuk biaya servis dan juga maintenance, konsumsi oli dari ini motor gitu. Kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi Yamaha X-Max ini yang udah 250 cc, tentu aja efisiensi itu dipertanyakan ya, karena motor ini tuh kan udah punya tenaga yang gede dan juga output torsi yang besar juga gitu. Apakah motor ini tuh irit? Menurut gua untuk hitungan motor besar atau motor yang bodinya gede ya, yang udah cc-nya lumayan, motor ini tuh masih tergolong irit guys. Dari tadi gua keliling-keliling Bandung dengan kecepatan yang notabene itu pelan banget, dimana kalau misalnya motor sport itu udah overheat ya gua bawanya 30-40 km per jam gitu, jadinya nggak terlalu kenceng. Motor ini tuh masih sisa banyak bensinnya. Buat konsumsi BBM-nya dia memang nggak bisa tembus kayak 40 km per liter gitu ya, kayak cuman 30 km per liter. Menurut gua ini tuh masih irit banget hitungannya, dimana apa yang dikasih dari mesin si X-Max ini 250 cc ya, tenaganya udah gede banget. Tapi motor ini tuh masih ngasih keiritan yang istimewa lah, karena kalau misalnya kalian pakai sport 250 cc itu boncos cuy, cuman buat bensin doang gitu. Masalahnya bukan dari seberapa borosnya, tapi kalian itu kalau misalnya sering kena macet, motornya itu kan nyala terus mesinnya. Mesin kan kalau nyala ngabisin bensin, jadi ya udah pasti motor kalian itu boros banget gitu kalau misalnya pakai sport 250 cc. Cuman so far sih di X-Max ini yang gua rasakan ya nggak terlalu boros ya untuk dari segi bensinnya sendiri. Dan untuk suhu mesin juga di sini enak, nggak terlalu panas-panas banget gitu, karena memang lumayan jauh juga gitu posisi kita duduk dan juga mesinnya, karena mesinnya ada di bawah ya karena ini matic. Jadinya motor ini tuh nggak kerasa panas. Lanjut lagi untuk konsumsi oli, konsumsi oli di motor ini tuh dia minumnya 1,5 liter, dimana itu tuh pastinya udah harus 2 botol ya. Untuk pergantian dengan filter oli sih 1,7 ya yang ketulis di web, jadi butuh 2 botol full lah. Ya tipsnya seperti biasa, kalian kalau misalnya ganti oli itu lebihin 100 ml aja, biar kalau misalnya olinya itu nggak cepet nguap. Harga olinya sendiri sih dia kalau misal kita pakai oli standar dari pabrik itu kurang lebih di 70 sampai 80 ribu ya. Waktu kemarin beli sih di 75 ribuan di Bandung ini, cuman biasanya ya naik terus itu kan harga oli. Dan untuk servis dan juga biaya maintenance ringan sih di motor ini tuh ya, misalnya kalian pakai untuk harian, hitungannya kalian bisa patok mungkin 3 bulan sekali itu siapin aja 300 ribuan gitu untuk bersih bagian CVT, bagian TB gitu kan, karena motor yang dipakai harian itu udah pasti endurance banget ya. Jadi si throttle bodinya biasanya lebih cepat kotor.
susah banget guys. Wih, untuk maintenance sendiri sih memang di motor ini tuh tergolongnya agak mahal ya, karena mengingat cc-nya udah 250 cc juga, jadinya ya wajar aja kalau misalnya serba double-double di motor ini. R25 aja itu lumayan juga sih buat si maintenance-nya. Cuma kalau di sini harusnya lebih murah ya, karena nggak terlalu overkill banget sih. Ya buat pegangan mungkin 500.000 per 3 bulan itu bisa lah kalian pegang gitu, buat servis-servis ringan gitu, buat bersihin TB, buat bersihin CVT gitu ya, terus juga buat engine flashing dan juga infus injektor kayak gitulah. Daripada, menurut gue sih, daripada nantinya kita servis besarnya itu mahal, ya mending kita cicil secara dikit-dikit buat memperpanjang umur motornya, karena harga servis di motor ini tuh udah lumayan tergolongnya tinggi guys, mengingat motor ini udah 250 cc. Tapi apakah menurut gua itu worth it? Ya worth it aja, mengingat apa yang dikasih dari Yamaha X-Max dengan apa yang kita bayar itu harusnya sih sepadan ya, karena dari segi performa mesinnya tinggi, terus juga dari akomodasinya dia bisa bawa barang banyak, dan juga dari kenyamanannya dia enak banget. So menurut gua Yamaha X-Max ini masih cocok untuk kalian pakai harian di tahun 2024. Segitu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa guys, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Gila macet banget.